Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Ya puji Tuhan, Tante percaya adik-adik di rumah dengan keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Hari ini kembali kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu hari ini. Tuhan, kami perlu Engkau, biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, Tante ajak adik-adik semua posisi siap. Siap, gerak! Oke, adik-adik di rumah kalau siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah. Haleluya. Siap ya memuji Tuhan. Haleluya. Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat, Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat, mari menari. Menari, memuji, siap melompat. Melompat buat Tuhan. Haleluya, Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Lagi Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Ayo menari yuk adik-adik. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Menari, menari, memuji, siap melompat. Melompat buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah. Haleluya. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Lagi Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Mari menari. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Ayo menari lagi adik-adik. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau menari. Haleluya. Menari, memuji, memuji, melompat buat Tuhan. Haleluya. Kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Lagi aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak
pihak kita, siapakah lawan? Kali lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita adalah tentara-tentaranya kecil Tuhan. Amin. Pahlawan-pahlawannya kecil Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita pasti bisa melawan perkara-perkara yang besar. Amin. Untuk itu adik-adik kita terus akan memuji Tuhan. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Walaupun belum besar, walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhan besar. Sekali lagi. Saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Besar, besar. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, cinta enggak sama papa mamanya? Cinta dong Om. Adik-adik, cinta enggak sama kakak adiknya? Cinta dong Om. Lalu adik-adik, cinta enggak sama Tuhan Yesus? Cinta dong Om. Kalau adik-adik cinta sama Tuhan Yesus, bagaimana cara adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Dengan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau gitu adik-adik, mari saat hari ini kita sembah Tuhan. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya Yesus. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus.
Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lagi aku cinta Yesus. Aku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mari adik-adik sungguh-sungguh katakan aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu cinta adik-adik. Tuhan Yesus itu cinta mama papanya adik-adik. Tuhan Yesus itu cinta kakak dan adiknya adik-adik. Tuhan Yesus cinta keluarga adik-adik. Dan Tuhan Yesus cinta kita semua. Karena cintanya Tuhan Yesus, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik, mari adik-adik, Om ajak adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Lebih sungguh-sungguh katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik sembah Dia. Katakan aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Sampaikan doa-doamu adik-adik. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi cita-citamu, sampaikan kepada Tuhan. Dia ada bersama denganmu adik-adik. Sampaikan doamu buat keluargamu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik katakan aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, aku cinta Yesus. Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Adik-adik, angkat tanganmu, katakan, aku cinta Yesus. Haleluya. Sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, anak-anak yang di rumah, yang tangannya terangkat memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu turun atas anak-anak ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan mereka di masa anak-anak mereka Tuhan. Biarlah mereka terus mencari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di masa kecil mereka Tuhan, mereka tumbuh dengan percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan lewat anak-anak ini Tuhan, nama-Mu semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Dan sementara kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan yang selalu mengisi selalu kehidupan anak-anak yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua, anak-anak yang mendengar, bahkan orang-orang yang mendengar di YouTube Tuhan, mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, maaf banget nih, Om Yosua keenakan nih dengar lagu yang kemarin diajarkan oleh Tante Ivana. Siapa nih yang masih ingat lagu yang diajarkan Tante Ivana minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya udah, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Bentar, Om Yosua putar dulu. Yuk. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Sekali lagi ya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah.
videonya kemarin. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Hari ini judul firman Tuhan adalah Pantekosta. Nah, adik-adik yang udah tahu baca, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke 30. Wah, panjang juga ya pembacaan kita. Tenang dulu dong. Om Yosua sudah menyediakan video buat teman-teman. Simak baik-baik ayat yang ada dalam video ini menceritakan tentang Pantekosta. Nah, siap? Ini dia videonya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan,
hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya tadi? Di situ menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, yang disebut dengan Pantekosta. Pantekosta adalah arti hari yang ke-50. Nah, di sana kita sudah lihat bersama kisah ini menceritakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk menanti-nantikan yang namanya apa? Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan itu. Yaitu Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, Roh Kudus ini fungsinya apa sih, teman-teman? Kita sudah lihat ya tadi ceritanya. Roh Kudus datang itu seperti lidah api yang bernyala-nyala dan dia menghinggap ke setiap apa? Kepada setiap rasul yang ada, kepada setiap murid-murid Tuhan yang ada, dan mereka berbahasa asing, berbahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi orang lain di sekitarnya mereka mengerti. Bahasa orang lain yang hanya dimengerti suatu bangsa yang bukan bangsanya sendiri, tapi dia bisa berbicara. Nah, Tuhan kasih karunia berbahasa lidah, itu namanya karunia berbahasa lidah, adik-adik. Nah, dan teman-teman, Roh Kudus itu Tuhan berikan supaya untuk apa? Roh Kudus itu fungsinya untuk membimbing kita. Kalau kita mulai berbuat kesalahan, Roh Kudus akan menegur. Jangan, itu tidak baik. Itu Roh Kudus itu akan memulihkan kehidupan adik-adik. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk dapatkan Roh Kudus? Kita berdoa dengan setia, baca Alkitab, dan Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk membimbing kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dia akan menolong adik-adik di saat adik-adik susah, di saat teman-teman merasa gagal, merasa banyak yang ditolak. Tetapi Roh Kudus datang untuk menghibur adik-adik, menjadi sahabatnya adik-adik.
Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tetap andalkan Tuhan, tetap semangat, percaya baik. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berdoa untuk Roh Kudus ada memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu menolong dan membuat banyak mujizat akan terjadi dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan Om Yosua akan berdoa ya buat adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, dan Om Yosua berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak buat saat ini Bapak. Engkau lihat anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Memberkati orang tua mereka Bapa. Dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka rancangkan dalam keluarga mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati dan berlipat kali ganda. Biarlah kehidupan mereka selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk selalu menjaga, melindungi, membimbing di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.